Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Taufik Rohman, sebagai calon lurah desa Klawi asal Dusun Webaka, akan mempresentasikan visi dan misi saya sebagai calon lurah atau kepala desa Klawi. Pertama, visi saya mewujudkan desa yang adil dan makmur. Dalam visi saya yang berjudul mewujudkan masyarakat yang adil, damai, tentram, dan juga berkaya untuk menuju desa yang sejahtera. Dalam presentasi saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu RPJM. RPJM adalah rancangan pembangunan jangka menengah untuk periode 6 tahun ke depan, yaitu tahun 2022 sampai 2027. Dalam dokumen RPJM atau rangkaian pembangunan jangka menengah Desa Klawi itu terdiri dari 8 bab. Tapi dalam presentasi ini saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan. Saya hanya menjelaskan sedikit gambaran tentang RPJM desa yang sudah saya buat. Pada bab pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan saya menulis latar belakang. Latar belakang dibuatnya dokumen RPJM ini. RPJM sangat dibutuhkan untuk pembangunan desa ke depannya dalam periode 6 tahun ke depan. Ini sangat penting untuk desa sebagai pedoman dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat desa Klawi, dan juga di dalam yang terdiri dari 10 dusun atau 10 RW, dan setiap dusun ada 3-4 RT. Sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 1.700 orang. Masyarakat Klawi bermata pencarian sebagai nelayan, dan juga ada yang sebagai pekerja di pelabuhan ataupun sebagai usaha-usaha kecil, membuka warung atau membuka jasa-jasa lainnya. Terobosan tentang potensi-potensi yang ada di dalam desa tersebut, seperti di alam-alam desa di Klawi itu sangat sungguh menakjubkan. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih ambigu dan kurang sadar akan potensi alam yang bisa menjadi subjek pariwisata alam ke depannya. Di desa Klawi yang sangat memprihatinkan. Maka dari itu dalam rancangan pembangunan jangka menengah desa Klawi yang saya canangkan ini, saya memiliki program, yaitu mewujudkan masyarakat desa Klawi yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan juga memiliki potensi-potensi kedepannya untuk menjadi desa yang baik dan sejahtera. Yaitu gambaran umum desa Klawi. Saya menuliskan letak geografis desa Klawi tersebut. Letak geografis desa Klawi yaitu terletak di sebagian besar pesisir pantai. Sekitar 60% daratannya berbatasan langsung dengan laut. Sudah saya sebutkan yaitu banyak perbatasan atau daerah desa Klawi yang langsung berhadapan dengan laut. Maka dari itu dalam perkembangannya potensi pariwisata di pantai atau di pinggir-pinggir laut itu sangat. Jadi terletak dalam kondisi sipil, yaitu desa Klawi masuk dalam Kecamatan Bakawe ini, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dalam periode sekarang sudah ada pantai-pantai yang mulai dikelola, akan tetapi bukan oleh masyarakat desa. Malah pantai-pantai tersebut dikelola oleh pihak swasta, dan masyarakat desa sebagai kayak pekerja musiman di dalam pantai tersebut. Hal ini ya sangat disayangkan, karena potensi desa ini harusnya kembali ke desa sepenuhnya. Akan tetapi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang potensi wisata di desa Klawi, maka hal ini potensi ini diambil oleh pihak-pihak swasta yang ingin menguntungkan lebih untuk dirinya sendiri. Salah satu kasus yaitu teman saya sendiri yang memiliki beberapa lahan perkebunan. Dia tidak melakukan inovasi terhadap lahan tersebut, akan tetapi melakukan apa yang sudah ditanam oleh warisan-warisan orang tua mereka, mbah-mbah mereka. Maka dari itu
penghasilan dalam perkebunan ini sangat kurang untuk menunjang kehidupan ke depan. Struktur kepemerintahan desa Klawi tidak jauh berbeda dengan struktur kepemerintahan desa-desa yang lain, yaitu dalam pimpinan tertinggi kepala desa menjadi pimpinan tertinggi di desa, bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan, dibantu oleh sekretaris desa dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan juga kepala desa diawasi oleh Badan Pengawas Desa atau BPD. Selanjutnya melanjutkan bab selanjutnya terhadap perkembangan perkebunan atau pertanian di dalam desa tersebut, seperti aturan desa, wilayah desa itu berbatasan langsung dengan laut. Nah, bidang wisata alamnya sendiri, potensi-potensi sumber daya alam di desa Klawi itu sangat melimpah, apalagi dengan desa yang hampir setengah persennya keseluruhannya, yaitu bab 3 permasalahan desa. Tadi sudah sempat saya singgung tentang potensi dan permasalahan desa, yaitu potensi desa Klawi sendiri itu sangat besar. Di dalam wilayah desa Klawi itu banyak bukit-bukit yang menjorok laut. Itu bisa dimanfaatkan sebagai wisata alam lainnya seperti area camp atau top selfie lain. Masalah yang dihadapi di dalam desa Klawi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang potensi-potensi ekonomi, potensi alam, potensi pariwisata di dalam desa Klawi tersebut. Literasi masyarakat sendiri terhadap perkembangan yang ada, masih banyak masyarakat yang kurang update tentang berita-berita terkini ataupun tentang isu-isu terpanas terkini. Maka dari itu masyarakat di sana masih sangat awam, masih sangat gampangnya, masih sederhananya, masih sangat polos terhadap perkembangan zaman. Yaitu melakukan terobosan terbaru tentang tadi potensi masyarakat, yaitu dengan membuat komunitas pemuda yang cinta alam dan memiliki kepedulian tentang alam, dan juga bisa menjadi potensi wisata ke depannya, membuka pariwisata lain yang sangat menguntungkan untuk desa dan juga masyarakat sekitar. Yaitu saya sebagai kepala desa akan meningkatkan pendapatan desa, dan hasil dari meningkatkan pendapatan desa itu akan kembali ke desa sendiri dengan melakukan atau membangun akses-akses jalan yang sempat terputus atau jalan-jalan yang masih bebatuan, supaya akses transportasi antar dusun, antar masyarakat di dalam desa Klawi itu bisa berjalan lancar, dan itu juga akan memicu perkembangan dan kemajuan dalam bidang ekonomi maupun bidang sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya, misi saya itu meningkatkan penghasilan perkebunan atau pertanian di dalam desa tersebut dengan melakukan terobosan atau inovasi di dalam produk-produk unggulan di perkebunan, seperti mengaktivitaskan perkebunan yang sudah ada seperti perkebunan cengkeh, sawit ataupun perkebunan coklat, dan bisa tidak hanya mewujudkan keterbukaan dalam hal finansial, akuntansi, akuntabel di dalam keuangan desa, sehingga tidak ada hal-hal atau mindset-mindset negatif masyarakat terhadap aparatur desa, dan juga tidak menimbulkan suatu paradigma tentang korupsi atau nepotisme di dalam struktur kepemerintahan desa. Saya akan mencoba meningkatkan tadi yang sudah saya sebutkan, sarana prasarana di dalam desa Klawi yang meliputi jalan raya ataupun jalan penghubung antar desa, fasilitas-fasilitas di sekolah, terus membuka fasilitas umum seperti perpustakaan umum, dan juga menambah pansimas yang ada di dalam desa Klawi. Dari visi misi dan misi strategi yang sudah saya jelaskan, saya akan menjelaskan atau menjabarkan sedikit tentang kebijakan umum yang akan saya buat ketika saya terpilih menjadi kepala desa atau lurah di dalam desa Klawi. Kebijakan yang pertama, kebijakan umum, yaitu terobosan tentang transparansi
keuangan desa supaya hal tersebut tidak terulang lagi dan juga menjadi suatu prestasi yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Desa Klawi. Memiliki output atau produk unggulan dan juga memiliki atau menciptakan suatu masyarakat yang damai sejahtera dan juga kepedulian besar terhadap tetangga sekitar dan juga selalu ikut dalam gotong royong ketika membuat atau memperbaiki suatu bangunan yang sebagaimana bangunan tersebut itu salah satu fasilitas umum di Desa Klawi. Selanjutnya saya membuat suatu program untuk wadah kaum muda dengan membentuk komunitas pemuda yang peduli dengan alam dan juga potensi desa, supaya pemuda itu tidak memiliki pikiran-pikiran buruk terhadap kehidupannya dan juga memiliki masa depan yang cerah untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan juga perkembangan Desa Klawi ke depannya. Program pembangunan desa yang terakhir itu bidang penanggulangan bencana dan hal-hal mendesak desa. Dalam bidang tersebut saya akan membuat suatu program yaitu tim rescue yang itu sendiri dari warga desa lokal yang memiliki kemampuan keahlian dalam tim rescue bencana di pantai-pantai yang saya akan membuat suatu program tentang penyuluhan tentang kesehatan sanitasi di dalam masyarakat supaya masyarakat dan juga anak-anak yang ada di dalam desa Klawi menjadi lebih sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang sangat fatal. Dan terakhir sudah saya jelaskan sedikit tentang rancangan pembangunan jangka menengah Desa Klawi tahun 2022 sampai 2027. Dalam hal itu saya berterima kasih kepada masyarakat setempat dan juga pihak-pihak terkait tentang keterkaitannya dengan rancangan pembangunan jangka menengah yang sudah saya rancang dan sudah saya buat dan juga memiliki kepedulian tentang apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Sudah saya sempat singgung yaitu tentang penertiban pos kampling dengan membuat jadwal-jadwal yang sudah tersedia di dalam masyarakat setiap malamnya maupun seminggu dalam 5 atau 4 malam satu minggu supaya kondisi masyarakat dalam di malam hari itu lebih kondusif dan lebih terjaga dari hal-hal yang mencurigakan dan hal-hal buruk yang menimbulkan suatu masalah di dalam masyarakat Desa Klawi dalam berenang maupun mancing, supaya hal-hal buruk yang terjadi di laut ketika dilaporkan terhadap pemerintah desa bisa membantu. Resmi terpilih menjadi kepala desa, saya akan berjuang sepenuh hati untuk memajukan desa yang lebih baik, Desa Klawi yang lebih baik dan bermartabat ke depannya. Dan tak lupa saya memohon maaf atas kekurangan saya dalam hal menyampaikan materi-materi rancangan pembangunan jangka menengah ini dan kurangnya informasi saya terhadap desa saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya memohon maaf kepada pihak-pihak terkait atau masyarakat yang secara tidak langsung tersinggung dengan kata-kata yang sudah saya ucapkan atau saya keluarkan dalam mulut saya. Akan tetapi saya tidak mengetahui dan saya tidak bermaksud dengan bermasuk jelek tentang masyarakat saya sendiri. Saya akhiri presentasi saya tentang visi misi saya dan juga rancangan pembangunan jangka menengah Desa Klawi tahun 2022 sampai 2027. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.